Saya tetap katakan ini bermasalah kelistrikanmu. Kilometermu ini bermasalah. Dia paksa, dia nggak percaya, sampai-sampai mesin itu rusak harddisknya. Saya ganti. Harddisknya saya ganti, Bang. Tanpa saya pungut biaya. Kalau dibilang saya rugi, ya rugi, Bang. Sekalipun bukan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris, teman-teman. Oke, di video kali ini sangat penting, kawan. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, khususnya para peminat usaha di kopi center. Nah, jangan dulu beli mesin fotokopi sebelum teman-teman mengecek kelistrikannya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Saya hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Thank you. Kalian the best, kalian gokil. Oke, nah sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau ceritakan pengalaman yang saya dapatkan sudah bertahun-tahun selama jadi teknisi. Dan ini terkadang yang menjadi problem di lapangan antara teknisi dengan pengguna mesin atau pembeli mesin yang baru, ya. Kadang di sini terjadi clash, ya, karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman terkait bagaimana sistem kerja mesin fotokopi terkait hubungannya dengan kelistrikan. Pastikan kalau kalian punya kopi, silahkan mari ngopi dulu supaya kita lebih enjoy dan bersantuy-santuy. Ini Kang, kopinya ini nggak dikasih gula, Bang, ya. Nggak dikasih susu juga, Bang, tapi mantap. Nah, cuma 2 problem yang saya angkat di sini karena terlalu banyak, Bang, ya. Masalah pertama yang terjadi di lapangan tahun 2017. Nah, tahun 2017 itu di Makassar, Bang. Itu daerah Makassar bisa dipastikan bahwa tegangan listrik itu jauh lebih normal dibanding Sulawesi yang lain, Bang, ya. Sejauh ini ya pengalaman saya. Nah, suatu ketika begitu saya kirim mesin IR6570, baru 3 hari tiba-tiba mesin itu sering error, mengalami kadang 001, kemudian ekornya itu kadang 10 atau 110, dan kadang berubah-ubah. Nah, bahkan sampai hari keberapanya seperti itu, Bang, itu sampai merusak namanya trafo. Trafo itu bocor, ya. Nah, di situ kita sedikit hampir salah paham. Saya sudah jelaskan sedemikian rupa ke pihak pembeli, ke pihak pengguna baru ini, namun juga tetap ngotot dan berambisi mengaku bahwa kelistrikan di tempatnya itu mengaku sudah bagus. Bahkan katanya saat itu mengatakan saya sudah tambah daya dari 1.300 menjadi 2.300. Nah, ini kalau rata-rata jawaban orang-orang awam atau jawaban pengguna-pengguna pemula di mesin fotokopi itu akan mengatakan seperti itu. Nah, pasti akan meleset dengan jawaban kita, saya selaku teknisi, karena kita tidak melihat
berapa besar watt kilometer yang mereka gunakan, atau seberapa besar stapol yang digunakan oleh pengguna-pengguna baru ini. Bukan di situ persoalannya, Bang. Akhirnya saya katakan kepada pemiliknya, saya bilang begini, lakukan pengecekan dulu, datangkan pihak PLN dulu untuk mengecek seluruh instalasi bagian kelistrikan Anda, bagian kabel-kabelnya. Saya bisa pastikan bahwa bisa saja dari induk kelistrikan utama ada yang bocor konektornya, ya, konektornya. Saya sudah serahkan seperti itu, perlu lakukan pengecekan ulang dan suruh datang, suruh periksa baik-baik. Namun tetap orangnya ngotot sampai kita ini keluar ini urat leher, Bang. Cuma lama-kelamaan dia sudah mulai mengikut. Makanya saya bisa pastikan saya akan ke sini kalau sudah diperiksa baik-baik. Ya, kalau sudah diperiksa baik-baik kelistrikannya baru saya datang. Akhirnya 2 hari setelah itu, kejadian itu, ada teleponnya masuk ke saya dan saya datang langsung ke tempat pengguna pemula itu. Karena nggak enak juga, Bang. Ya, nggak enaknya itu di mana? Ketika ngomong, kenapa mesinnya selalu error-error? Padahal dari awal saya katakan, cek sebelum mesin datang, cek kelistrikan Anda. Jangan cuma ngecek karena ngecek, bukan dicek, tapi ditambah dayanya. Tapi kita nggak tahu voltasenya, outputnya itu berapa volt yang keluar. Yang maksud saya suruh cek adalah ukur menggunakan avometer arus kelistrikan kalian gitu ya. Kalau keluarnya sudah 220 atau 200 volt, itu sudah baru gokil. Baru gokil, Bang, ya, baru mantap. Nah, akhirnya singkat cerita saya datang kemari, pasti ada masalah, saya bilang. Nggak mungkin tidak. Karena masalahnya ya cuma di listrik doang, saya bilang. Nah, ternyata cek per cek setelah diperiksa oleh pihak mitra kelistrikan, mitra PLN, dan itu ternyata betul konektor dari induk dari PLN ke tempat tokonya itu ternyata betul terjadi kebocoran di bagian konektor penghubungnya atau terminal kalau teman-teman kurang paham ya. Nah, alhasil mesin itu bertahan sampai saat ini dan tidak ada lagi kerusakan di bagian-bagian komponen-komponen lain karena persoalan kelistrikan. Oke. Tidak sampai di situ. Lanjut tahun 2018 saya mengirim lagi mesin IR6000. Terjadi juga masalah seperti itu. Saya katakan saat itu. Karena saat itu dia menggunakan 1300. Menggunakan kulkas, berapa print, menggunakan apalagi nih? Mesin press. Teman-teman tahu sendiri berapa watt yang ditarik begitu operasi mesin press ini. Itu sangat besar tarikannya, Bang, ya. Nah, alhasil mesin begitu di on tiba-tiba lato kilometernya, Bang. Tiba-tiba turun stapolnya. Ya. Nah, alhasil saya tetap katakan ini bermasalah kelistrikanmu. Kilometermu ini bermasalah. Dia paksa, dia nggak percaya, sampai-sampai mesin itu rusak harddisknya. Saya ganti. Harddisknya saya ganti, Bang. Tanpa saya pungut biaya. Kalau dibilang saya rugi, ya rugi, Bang. Sekalipun bukan kesalahan dari saya. Karena dari awal saya sudah wanti-wanti. Tetap dengan persis dengan pernyataan yang sama. Ya. Dia bilang, tidak, saya sudah kasih naik ini kemarin ini. 2.300. Oke. Saya bilang, saya tidak sampai di situ, saya tidak langsung percaya, Bang. Karena kita butuh pembuktian. Nah, maka datanglah kemari pihak PLN, dia cek ternyata memang stapolnya apalagi namanya itu
bukan ini. MCB, memang MCB itu yang berapa ampere itu yang jelas ngangkatlah sekitar 2300. Tapi ternyata apa yang dilupa di situ oleh pihak mitra PLN-nya itu adalah angkanya belum dirubah menjadi 2300. Sehingga setiap kali mesin di on, proses mengcopy bang tiba-tiba mati, sehingga sampai rusak harddisknya. Nah, akhirnya dilakukan perbaikan, pengecekan oleh pihak mitra PLN dan dikasih masuk lagi angka menjadi 2300. Dan sampai saat ini mesin aman sampai sekarang bang. Nah, apa yang perlu teman-teman pahami adalah buat teman-teman yang baru mau buka usaha kopi center ya, dimanapun saja, yang pertama kali teman-teman perhatikan dan cek baik-baik adalah kelistrikan. Jangan sampai kejadian yang pernah saya jumpai di lapangan itu terjadi sama kalian. Syukur-syukur ketika kalian beli mesin dan tiba-tiba rusak karena pihak PLN dan tempat kalian beli itu mau menggratiskan, kalaupun kerusakannya itu adalah harddisknya, mau menggratiskan harddisk, mau mengganti harddisk itu, sekalipun kesalahan dari pihak kalian, syukur-syukur ya. Makanya sebelum itu terjadi, langkah yang pertama teman-teman perhatikan adalah kelistrikan kalian. Pastikan bahwa kalian betul-betul memasang kelistrikan 2300 watt. Dan kalian harus ukur, wajib kalian ukur menggunakan avometer, outputnya berapa volt. Kalau sudah keluar di atas 200, saya rasa sudah cukup. Karena yang terpenting bukan persoalan besarnya kilometer yang kalian pasang, ya, bukan berapa watt yang kalian pasang, karena 1300 watt itu pun itu mampu untuk mesin besar, ya, mampu untuk mesin besar kalau kelistrikannya itu stabil, arus listriknya stabil di atas 200, itu saya rasa sudah cukup. Apalagi teman-teman memasang yang 2300 jauh lebih kuat, bisa menggunakan mesin fotokopi yang besar, melebihi dari satu, menggunakan mesin press dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup kawannya. Oke, nah mungkin itu yang perlu teman-teman ingat adalah periksa baik-baik kilometer kalian, pastikan bahwa kalian betul-betul memasang 2300 atau 1300, dan kemudian kalian cek menggunakan avometer dulu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya teman-teman yang baru memulai usaha fotokopi atau teman-teman yang baru mau pindah tempat. Pastikan dulu kelistrikan Anda sebelum terjadi kerusakan-kerusakan yang lain. Oke, the next. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.